Saat ini ada wacana yang sedang berkembang di para pencinta sepak bola Indonesia, yaitu bagaimana nasibnya Patrick Kluivert jika tidak berhasil membawa tim nasional Indonesia senior lolos ke Piala Dunia. Bagaimana opini dan pendapat yang ada sekarang? Yuk kita bahas di video ini bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Sebelum gua ngebahas masalah wacana ini, gua mau mengingatkan lagi bahwa ini adalah pandangan ataupun opini. Jadi tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang betul. Setiap orang berhak untuk berpendapat. Pendapat A ataupun pendapat B ataupun mungkin juga ada pendapat C. Tapi yang pasti ketika kalian mempunyai pemandangan yang berbeda ataupun pendapat yang berbeda, kalian harus mengutarakan itu dengan menggunakan etika. Ya, beretikalah dalam bersosial media, beretikalah dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah sesuatu yang penting dan itu menunjukkan citra kita ataupun pribadi kita seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam wacana ini. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa sebaiknya Patrick Kluivert memang dipecat. Dan yang pendapat kedua tentunya adalah mempertahankan Patrick Kluivert. Bahkan Erick Thohir pun sudah sedikit menyinggung-nyinggung terkait dengan permasalahan ini ketika ditanya sama wartawan. Ya jawabannya sih masih normatif sih kalau menurut gua, dan memang lebih mengarah ke akan memperpanjang Patrick Kluivert. Nah mulailah rame nih para netizen nih, loh kok kayak gitu sih? Kenapa harus diperpanjang? Katanya dulu waktu gantiin Sinteyong, targetnya Patrick Kluivert adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Itu adalah targetnya. Nah, kalau ternyata dia tidak lolos, ya berarti kan tidak mencapai target. Kenapa harus dipertahankan? Itu yang menjadi pertanyaan besar dari para netizen. Ada juga yang berpendapat, nah kalau kita ganti pelatih lagi, nanti kita akan mulai lagi dari awal untuk membangun tim nasional Indonesia. Jadi sebaiknya udahlah kita pertahankan aja sekarang. Ya, statement itu sih kalau menurut gua pribadi tidak menjawab kenapa dulu Sinteyong diganti. Ya, karena kan memang tujuan awalnya adalah meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia. Nah, ini memang sebuah wacana yang menurut gua akan jadi ajang perdebatan yang tiada hentinya kalau menurut gua. Baik di kalangan netizen ataupun mungkin di para pengurus PSSI, yang kita lihat bahwa memang pengurus PSSI sepertinya juga punya dua kubu yang berbeda antara EXCO-nya dan juga antara pengurus PSSI-nya ya. Tapi itu wajar lah menurut gua, di dalam sebuah struktur organisasi pasti ada perbedaan. Dalam strukturnya partai, dalam struktur sebuah perusahaan pasti ada yang namanya perbedaan. Ada gerbong A, ada gerbong B, ada gerbong C. Itu wajar sih kalau menurut gua terjadi. Cuman bagaimana kita menyikapi hal itu. Nah, sekali lagi gue jelasin bahwa ini adalah opini. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalau menurut pribadi, seharusnya Patrick Kluivert itu dipecat. Kenapa? Untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Sinteyong sebelumnya. Terus terang, kontraknya Sinteyong itu kan sampai tahun 2027. Tapi di tengah jalan akhirnya dia dipecat. Dan alasannya kenapa dia dipecat pun sampai sekarang belum clear kalau menurut gua pribadi. Karena kalau menurut gua terakhir performa dia cukup baik dengan berhasil menang ke Arab Saudi dan membuat kita semakin besar peluangnya untuk lolos ke ronde keempat. Bahkan kemungkinan bisa langsung lolos Piala Dunia dengan peringkat kedua waktu itu. Tapi kenapa tiba-tiba langsung dipecat? Ya di waktu itu pun kan timbul wacana yang sangat berbeda di antara para pencinta sepak bola Indonesia. Lo kenapa dipecat? Kenapa nggak nunggu selesai ronde ketiga gitu? Dilihat hasilnya seperti apa? Kan bisa, dan sepertinya agak terburu-buru waktu itu keputusan itu diambil. Ya di luar dari kejadian itu, gue melihatnya kalau memang ternyata Patrick Kluivert tidak bisa meloloskan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, ya harus dipecat karena kita harus menghargai keputusan yang sebelumnya, dan itu pun diambil oleh ketua yang sama kalau menurut gua. Jadi agak aneh aja kalau misalnya nanti kok malah diperpanjang. Ya opini ini memang semua orang pasti akan punya pendapatnya masing-masing.
Tapi gua dari sisi luar, dari orang yang nggak ada di dalam melihatnya, harusnya kita menghargai sebenarnya keputusan yang kemarin. Yang itu juga diambil oleh ketua yang sama ya, gue ingatkan sekali lagi. Dan harusnya memegang teguh yang namanya komitmen itu ketika dia ngambil keputusan itu untuk menghargai jerih payahnya Sintayong yang sudah membangun tim nasional Indonesia sebanyak beberapa tahun. Ya sekali lagi gue bilang, terkait dengan perdebatan ini gak akan ada habisnya kalau menurut gue. Jadi silakanlah kalian berpendapat masing-masing seperti apa. Kalau kalian ingin mengutarakan pendapat kalian, silakan kalian komentar. Tapi ingat sekali lagi, gunakanlah etika. Jangan menyudutkan orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Karena memang ketika hal ini terjadi, ya setiap orang mempunyai opini masing-masing. Oke? Semoga kita makin cerdas dalam bersosial media dan juga tentunya kita berharap tim nasional Indonesia maupun sepak bola Indonesia semakin maju.